Apakah benar manusia itu makhluk serakah? Bayangkan begini, kamu sudah punya tempat tinggal, pekerjaan yang lumayan, bahkan banyak orang di sekitar yang menyayangimu. Namun tak mengapa, ada suara kecil dalam hati yang terus menggema. Ini masih belum cukup, aku ingin lebih, banyak target yang harus kupenuhi. Hingga kau lupa mengapa dan kapan kau membuat target itu. Atau coba bayangkan posisi sebaliknya. Kamu sedang berjuang, uang pas-pasan, bahkan kadang bingung gak ada sisa untuk tabungan dana. Lalu matamu mulai melirik orang lain yang punya segalanya. Kemudian engkau bertanya, mengapa aku begini-begini saja? Kapan aku bisa seperti mereka? Hingga kau lupa masih punya raga yang kuat, waktu yang lapang. Mengapa manusia tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa puas, bahkan terus merasa kekurangan, bagaimanapun kondisi mereka? Benarkah rasa kurang itu memang sifat alami manusia? Atau kurang itu timbul dari standar dan tuntutan sosial? Mari kita selami bersama. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut hedonic treadmill. Intinya, manusia akan cepat terbiasa dengan apa yang dimiliki. Begitu satu keinginannya tercapai, kebahagiaannya cuma bertahan sebentar, lalu muncul target baru. Seperti berlari di atas treadmill, maka meskipun seseorang berusaha terus-menerus, ia tidak akan mencapai kebahagiaan yang abadi, karena pikiran dan perasaannya akan cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Lalu rasanya akan kembali ke kondisi semula. Misalnya gini, dulu gajimu cuma 1 juta. Rasanya angka segitu gak cukup buat memenuhi kebutuhan hidupmu. Lalu muncul pikiran, jika naik jadi 3 juta, semua kebutuhanmu pasti terpenuhi. Dan akhirnya gaji 3 juta pun tercapai. Senangmu bukan main, kau merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Namun nyatanya, pas sudah 3 juta, rasa menyenangkannya hanya sebentar, mungkin hanya beberapa bulan. Perlahan pun muncul pikiran, seandainya bisa 5 juta, pasti hidupku lebih bahagia. Lalu 5 juta berikutnya pun terasa sama saja. Selalu ada tangga berikutnya. Seakan perasaan puas hanya datang sementara. Abraham Maslow pernah bilang bahwa kebutuhan manusia itu berlapis. Begitu satu terpenuhi, muncul lapisan berikutnya. Ia pun menggambarkan hasrat manusia melalui piramida kebutuhan, dengan 5 tingkatan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Namun, apakah manusia benar-benar melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara bertahap, layaknya pendapat Maslow, atau justru lebih mengutamakan keinginan, bahkan pengakuan sebelum kebutuhan dasar terpenuhi? Jauh pada masa lampau, seorang filsuf bernama Epicurus pernah berkata bahwa kebahagiaan itu dapat ditemukan dalam hidup yang sederhana, menghargai momen-momen kecil dalam hidup untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Misalnya, menghabiskan makanan dengan penuh nikmat, mengagumi keindahan alam saat matahari terbit atau terbenam, hingga menyadari nafas yang begitu nikmat menghirup udara segar. Epicurus pun menambahkan bahwa kebahagiaan akan berkurang nilainya jika harus dibayar mahal, karena ada sesuatu yang lebih besar untuk kita korbankan demi mencapai kebahagiaan itu, mulai dari tenaga sampai tabungan dana. Daniel Kahneman dalam riset lamanya pernah mengungkapkan bahwa ada titik di mana tambahan uang gak bikin kita jauh lebih bahagia. Setelah titik itu tercapai, kebahagiaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi, rasanya pandangan ini sukar diterima oleh manusia modern, oleh kehidupan saat ini,
bahwa saat ini seakan uang menjadi segalanya. Tanpa uang, hidup tak bisa dilanjutkan. Ditambah dengan adanya kemudahan pertukaran informasi melalui media sosial, gaya hidup, standar sosial, bahkan tuntutan kebutuhan dan tanggungan yang makin banyak. Belum lagi inflasi yang semakin memperburuk keadaan. Daniel Kahneman pun memperbarui risetnya sehingga terungkap bahwa memang pada mayoritas kebahagiaan dapat terus meningkat seiring pendapatan yang lebih tinggi. Sebentar, jadi apakah ini yang membuat sebagian besar dari kita beranggapan kalau jadi orang kaya sudah pasti bahagia? Walaupun sedih, air matanya diusap dengan cincin-cincin mewah. Kalau tadi psikologi seakan bilang bahwa rasa kurang itu bawaan manusia, mari kita buka mata bahwa ekonomi modern sengaja memperbesar lukanya. Kapitalisme hidup dari rasa kurang kita. Iklan dirancang untuk menanamkan satu kalimat, kamu butuh ini untuk bahagia. Lalu media sosial pun memperburuknya. Kita melihat orang lain liburan, pakai barang bagus, wajah berseri, tanpa sadar kita membandingkan hidup kita yang penuh celah dengan hidup orang lain yang ditampilkan penuh filtrasi. Hasilnya, mau kaya atau miskin, bisa sama-sama merasa kurang. Yang miskin merasa kalah, yang kaya takut kehilangan statusnya. Terkadang kita terlena hanya dengan melihat sedikit keindahan pada yang lainnya, hingga abai pada nikmat yang begitu melimpah pada diri kita. Roda ini pun berputar tanpa henti. Kehidupan bagai pendulum yang berayun, dari keinginan berubah menjadi penderitaan. Saat keinginan terpenuhi, kita sebentar saja merasa lega, merasa bahagia. Setelahnya muncul kebosanan. Dari bosan itulah lahir keinginan baru. Lalu apa artinya? Keinginan manusia tak ada ujungnya. Manusia memang dikutuk untuk selalu menginginkan. Karena jika disadari, eksistensi kita lahir dari kekosongan. Dan kita berusaha menutup kekosongan itu dengan hal-hal di luar diri. Maka, rasa kurang bukanlah gangguan. Ia memang bagian dari kondisi manusia itu sendiri. Hanya saja, kita begitu berambisi mengisinya tanpa henti. Menjadikan pengisian sebagai tempat pelarian. Tak berani memeluk kekosongan. Bahwa terkadang untuk mencapai kebahagiaan kita harus berani memeluk kekosongan, berdiam diri sebentar, menyelami keberlimpahan. Kalau kurang adalah kondisi, apakah ada jalan tengahnya? Apakah masih mungkin untuk manusia benar-benar dapat merasakan keberlimpahan? Setidaknya ada 3 hal sederhana yang dapat kita lakukan, meski memang implementasinya tak mudah. Yang pertama, mari bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan bisa membuat kita hidup, keinginan bisa tanpa ujung. Latih mata kita untuk tahu bedanya. Yang kedua, mengalami syukur dengan sadar, bukan sekedar ucapan di bibir, tapi benar-benar duduk diam, menghirup napas, dan sadar aku masih diberikan kehidupan. Ada nasi di atas piring, ada atap di atas kepala. Itu bukan hal kecil. Yang ketiga, menemukan cukup sebagai keputusan, bukan hadiah. Karena dunia tak pernah selesai memberi. Kalau kita menunggu sampai semuanya sempurna, kita akan menunggu selamanya. Kalau kita terus mengejar kesempurnaan, selamanya kita akan terus berlari. Cukup artinya bukan berhenti bermimpi, tapi berarti aku bisa tetap tenang dengan apa yang ada sekarang, meski belum semua mimpi terwujud. Dengan cukup, kita justru bisa menyadari hal-hal kecil yang selama ini begitu berharga, namun
sering kita abaikan. Mungkin bukan kita yang kurang. Mungkin kita hanya lupa bahwa rasa cukup bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Bahwa kekayaan tak akan pernah cukup jika dihitung dengan angka. Bahwa yang kaya pun bisa terus merasa kekurangan. Jika begitu, bukankah artinya kaya itu adalah rasa dalam jiwa? Kalau kamu pernah merasa kurang, aku sangat ingin mendengar ceritamu dan apa arti cukup buatmu hari ini.